Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun berada. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mensubscribe channel CPS Television. Bagi yang belum, jangan lupa, ayo saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mensubscribe channel CPS Television dan mengaktifkan gambar loncengnya, supaya ketika kami mengupload video-video yang terbaru, Bapak Ibu dapat segera menerimanya. Dan Bapak Ibu juga mendukung saya di dalam melayani dalam hal ini dengan memberikan subscribe dan mengaktifkan tanda loncengnya. Jangan lupa juga berikan tanda like dan silakan share kalau memang acara ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita bertemu dalam acara Be Like Christ di dalam kehidupan kita, supaya apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini bisa mengubah hidup kita. Kita mengambil makna, insight dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita di sekitar kita. Belum lama ini kita mendengar kecelakaan dari pesawat terbang Sriwijaya Air SJ182. Tidak sedikit orang yang ada di dalam pesawat itu dan mengalami kecelakaan yang terus sedang diusahakan dan diupayakan untuk dievakuasi. Kemungkinan tipis untuk kita mendapati mereka dalam keadaan selamat. Apalagi dengan kita membaca histori bagaimana pesawat ini terbang begitu tinggi di sekian puluh ribu kaki, terus tiba-tiba dalam sekejap turun, dan akhirnya lenyap. Pernahkah kita membayangkan, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di dalam pesawat itu? Kita tidak tahu bahwa pesawat yang kita tumpangi akan membawa kita pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita sayangi, meninggalkan keluarga kita, teman-teman kita. Kita tidak pernah tahu kalau penerbangan itu yang akan kita tumpangi justru membawa kita masuk kepada kekekalan. Pernah tidak kita membayangkan kalau kita ada di dalam pesawat itu saat take off, terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Tiba-tiba di ketinggian 10.000 kaki, dia amblas langsung turun, dia langsung turun lagi, langsung turun lagi. Itu bisa dengan cepat turunnya. Bisakah kita bayangkan dan renungkan saat ini bagaimana histerisnya di dalam itu, dahsyatnya teriakan-teriakan di dalam sana, jeritan daripada orang-orang setiap penumpang yang ada di dalam kabin pesawat. Kalau kita ada di sana, kita pun pasti akan merasakan nyut bagaimana kita mengalami seperti jantung ini lepas dan copot, nyut langsung. Ketika saya naik pesawat terbang yang kecil saja, waktu itu saya ingat saya mengalami naik pesawat terbang dari kota Ketapang menuju Pontianak. Itu pesawatnya kecil, bukan pesawat besar, pesawatnya pesawat baling-baling. Begitu ada badai, begitu masuk badai, dia langsung nyut turun ke bawah, dia naik lagi, terus langsung nyut turun lagi, seperti itu. Dan ini terjadi bukan cuma satu kali, tapi berulang-ulang. Bisa bayangkan, pada saat itu, saya pun ada di dalam pesawat itu, merasakan bagaimana kengerian itu. Tapi satu hal pada saat itu, saya berkata kalau memang saya harus pergi, saya siap. Nah, sekarang dengan kejadian yang baru-baru ini, baru beberapa hari ini, dari kejadian Sriwijaya Air, bagaimana dia mengalami crash. Begitu banyak penumpang di dalamnya, mereka pun tidak tahu ketika dia menaiki pesawat itu, dia dengan senang, dia dengan bangga, dia akan pergi ke kota tujuan yang akan dia pergi. Dengan pesawat Sriwijaya Air SJ182. Tetapi ternyata dia naik, dia masuk ke ruangan itu, dia masuk ke kabin pesawat. Justru sebenarnya itu adalah perjalanan dia yang terakhir. Mari, dengan peristiwa ini, saya mengajak kita semua, ayo renungkan. Berarti kematian dapat kapan saja menjemput kita. Dapat kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun kita bisa mengalami kematian. Dan sangat singkat, sangat dekat dalam kehidupan kita.
Mungkin kita bisa mengalami kematian dengan COVID-19 yang sedang mewabah saat ini. Tetapi bisa juga dengan kecelakaan pesawat terbang. Bahkan saat ini tidak sedikit bencana alam terjadi, gunung meletus, banjir bandang, terus gempa bumi yang terus melanda. Kita tidak tahu. Satu hal yang kita harus tahu, yang kita harus ingat, bahwa kita semua akan mengalami kematian. Tapi caranya bagaimana kita tidak tahu. Mengingat hal ini begitu nyata, saya mengingatkan, ayo renungkan hidup kita. Sudahkah kita berkenan di hadapan Bapa? Kalau kita belum berkenan, kita masih sembrono dalam hidup ini. Dan saat ini ketika Bapak Ibu Saudara masih mendengarkan kebenaran ini, berarti masih memiliki kesempatan untuk kita minta ampun, untuk kita berubah, untuk kita mengambil sikap komitmen kembali. Ayo hidup menyenangkan hati Bapa di surga. Inilah kesempatannya. Peristiwa-peristiwa seperti ini bukan sembarangan diizinkan oleh Bapa. Tetapi ini diizinkan terjadi supaya kita belajar mempersiapkan diri kita. Karena kita bisa kapan saja kita pergi meninggalkan dunia ini. Masalahnya kalau sekarang kita yang ada di dalam pesawat itu siap atau tidak siap, kita pasti akan memasuki kehidupan kekekalan. Masalahnya kehidupan kekekalan yang seperti apa yang akan kita masuki, kita tidak tahu. Dan kembali kita harus mengkoreksi diri kita masing-masing. Adakah kita nanti ketika di dalam kehidupan kekekalan kita menerima kemuliaan, atau justru kita dimurkai? Semua itu harus kita persiapkan sejak sekarang saat kita masih hidup di dunia ini. Bukan nanti. Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini mengingatkan kepada kita, menegur kita. Ayo, kita masih ada kesempatan, jangan sia-siakan. Periksa sehari-hari hidup kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lihat, apa yang kita perkatakan, apa yang kita dengar, apa yang kita perbuat dan kita kerjakan. Hendaklah semuanya itu untuk menyenangkan Bapa di surga, bukan menyenangkan diri kita pribadi. Kita harus mempersiapkan hidup kita. Kematian begitu dekat. Jadi kita harus berkemas-kemas. Seperti kalau kita mau pergi keluar kota. Kita berkemas-kemas, kita packing, kita bawa baju yang kita butuhkan, kita bawa celana yang kita butuhkan, segala perlengkapan yang kita butuhkan yang akan kita bawa untuk pergi atau traveling. Begitu pula dalam kehidupan kita, kita ada masanya, kita ada waktunya untuk pulang. Ayo, saya mengajak kita semua berkemas-kemas. Kita persiapkan karakter kita. Kalau masih ada karakter kita yang cacat, yang tidak berkenan, ayo kita bersihkan, ayo kita bereskan, mohon ampun. Kalau masih ada mulut kita yang suka bawel, ngomong sendiri, suka menghina orang lain, mencaci orang lain, menyingkirkan orang lain, ayo minta ampun dan bereskan. Kalau kuping kita masih sering sekali kita gunakan untuk mendengar hal-hal yang menyenangkan kita, mendengarkan gosip, ayo kita gunakan sekarang untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Supaya hidup kita semakin dimurnikan. Supaya ketika kita siap, sudah berkemas-kemas, kapanpun kita pulang, kita sudah siap untuk berjumpa dengan Hakim yang adil, Tuhan kita Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah siap saat ini? Sudahkah berkemas-kemas? Kalau belum, ayo, saya mengingatkan. Kita berkemas-kemas bersama-sama. Saya pun berkemas-kemas. Saya pun mengoreksi diri saya, hidup saya. Kalau masih ada yang tidak benar, yang tidak berkenan di hadapan Bapa, ayo kita sama-sama berjuang. Supaya nanti kita sama-sama berkumpul di langit yang baru dan bumi yang baru. Kita berjuang, kita berkemas-kemas saat ini. Jangan sampai kita tidak berkemas-kemas. Sekaranglah waktunya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.